Halo semuanya, sadar nggak sih kalau akhir-akhir ini tuh hustle culture kayak diagung-agungkan banget? Ibaratnya tiap kali kita scroll medsos, tiba-tiba ada aja temen yang nambahin title CEO atau founder di bionya. Semangatnya sih valid ya, keren banget. Tapi tunggu dulu. Di sesi bedah buku kita kali ini, kita mau ngelakuin reality check dari bab pertamanya Brain for Business yang judulnya Permulaan dari Semua. Kita bakal beneran ngebongkar apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar fenomena startup anak muda zaman now. Nah ini dia nih pertanyaan besarnya. Kenapa ya banyak banget bisnis yang sempat viral banget, seliweran terus di FYP kita, antrenya literally mengular di minggu pertama. Tahu-tahu beberapa bulan kemudian, puff, hilang gitu aja. Tutup. Apa algoritmanya yang jahat? Atau emang ada blind spot alias titik buta yang dilewatin sama para founder muda ini? Eits, tapi sebelum kita ngejudge macam-macam, coba deh kita resapi pelan-pelan quote yang satu ini. Guru terbaik terkadang muncul dari sebuah kegagalan. Jadi gini, kita di sini bukan buat ngetawain bisnis yang akhirnya tutup ya. Gagal di usia muda itu sama sekali bukan kiamat kok. Justru itu tuh data yang berharga banget. Banyak dari mereka yang niatnya udah super baik, tapi sayangnya turun ke lapangan tanpa strategi yang matang. Nah, dari kegagalan mereka lah, kita justru bisa belajar banyak. Biar ke depannya kita nggak ikut-ikutan boncos. Kalian pernah dengar nggak soal konsep budaya tontonan atau culture of spectacle? Jadi gini Genzi, kan tumbuh ibaratnya di bawah mikroskop media sosial ya. Ada pressure atau tekanan psikologis yang gede banget dari netizen buat kita tuh selalu kelihatan sukses, dapat validasi gitulah. Di satu sisi, benar sih, medsos itu alat promo yang gratis dan powerful. Tapi di sisi lain, wah ini red flag abis. Pebisnis muda tuh sering banget kena mental di sini. Mereka jadi lebih mentingin ngebangun image sukses di internet, padahal fondasi bisnis aslinya belum kebangun beneran. Makanya banyak banget yang akhirnya kemakan sama ilusi. Mereka mati-matian ngejar yang namanya persona digital. Sibuk ngejar likes, moles feed biar kelihatan estetik. Pokoknya flexing gaya hidup ala CEO muda gitu deh. Padahal kalau kita ngomongin realitas sustainabilitas bisnis, alias biar bisnisnya panjang umur, itu tuh nggak ada estetik-estetiknya sama sekali. Realitanya adalah cash flow yang berdarah-darah, ngadepin klien yang marah-marah, dan gimana caranya tetap waras pas orderan lagi sepi-sepinya. Nah, masuk ke pembahasan pertama kita soal the fireworks dilemma. Gimana popularitas itu nyatanya bukanlah sebuah bisnis yang berkelanjutan. Kenapa sih disebut dilema kembang api? Ya bayangin aja, ledakannya tuh hype banget kan, nyita perhatian semua orang, ngasih sensasi dopamin yang pecah banget di otak. Tapi habis itu, gelap lagi. Udah, viral sesaat, terus cepat dilupakan. Terlalu banyak pemula yang fokus utamanya itu cuma pengen fame atau ketenaran aja. Mereka sibuk banget ngurusin personal branding, tapi malah lupa sama nyawa utamanya bisnis, yaitu cash flow. Ingat ya, medsos itu cuma corong marketing. Kalau fokus lo cuma sekedar viral, pas algoritmanya ganti, ya siap-siap aja bisnisnya juga bakal ikut mati. Terus sekarang, ayo kita reality check dikit. Ini beda banget loh sama apa yang sering di-framing cantik di medsos. Ngebangun startup dari nol itu literally nguras energi habis-habisan. Skala usaha kita masih kecil, pendapatan jelas belum stabil. Hari ini bisa cuan gede, besoknya bisa nol besar. Belum lagi akses modal yang terbatas. Nggak semua dari kita punya privilege koneksi investor atau tabungan orang tua yang berlimpah kan? Terus persaingannya, wow, brutal banget. Jadi bener deh, ngebangun bisnis tuh nggak seindah video A Day in My Life, 60 detik yang estetik itu. Faktanya, fase 1-5 tahun pertama itu adalah masa yang paling kritis. Ini tuh fase yang bener-bener nggak bisa di-skip. Dan disinilah banyak banget bisnis yang rontok. Kenapa bisa gitu? Sederhana banget sebenarnya. Karena banyak founder muda yang mentalnya tuh belum siap buat ngelewatin rutinitas yang ngebosenin dan penuh pressure pas kameranya udah dimatiin. Mereka nyatanya nggak siap buat bener-bener ngegrind secara konsisten tiap hari. Oke, sekarang kita masuk ke intinya nih. 4 kesalahan fatal yang paling sering dilakuin sama pebisnis pemula. Dari berbagai riset dan apa yang kita lihat di lapangan, rata-rata para pemula ini pasti pada jatuh di 4 jebakan utama. Pertama, terlalu fokus bikin produk. Kedua, ngejar popularitas duluan. Ketiga, daya juang atau persistensinya rendah. Dan yang keempat, salah tempat pas ngeluarin duit. Biar lebih jelas, mari kita spill satu-satu ya. Kesalahan pertama nih, product based versus problem based. Ini sering banget kejadian. Banyak orang yang bikin produk cuma karena FOMO aja atau karena ngerasa produknya tuh lucu, unik, dan estetik. Padahal ya, sekeren apapun produk kamu kalau ternyata nggak nge-solve atau nggak nyelesain masalah siapapun, orang juga nggak bakal mau beli untuk kedua kalinya.
Bisnis yang beneran bisa sustain dan panjang umur itu lahir dari niat buat mecahin masalah konsumen loh. Bukan cuma sekedar muasin idealisme foundernya aja. Lanjut ke kesalahan kedua yang sebenarnya masih nyambung banget sama dilema kembang api tadi. Popularity first. Dengerin ya, punya 100.000 followers di TikTok itu nggak otomatis bikin rekening bank lo ikutan sehat. Sayangnya, pebisnis muda tuh sering banget ngorbanin operasional demi dapat predikat viral. Misalnya, ngasih promo yang gila-gilaan sampai margin keuntungannya malah minus. Ya, traffic atau exposure emang penting banget, nggak ada yang lebihin situ. Tapi, sistem operasional yang waras lah yang bakal bikin bisnis lo tetap bisa bernapas besok paginya. Terus, kesalahan ketiga, ini yang super sering kejadian di era yang serba instan kayak sekarang. Persistensi yang rendah. Pas awal-awal buka, hype-nya dapat. Tapi begitu hype-nya turun dan mulai muncul masalah-masalah operasional yang nggak ada estetik-estetiknya, kayak vendor tiba-tiba ngarat atau habis diomelin customer, banyak dari mereka yang langsung ngerasa burnout dan gampang banget buat nyerah. Padahal, bisnis itu butuh yang namanya grit. Butuh kemampuan buat tetap gaspol dan bertahan ngelewatin rasa bosen dan stres yang pasti bakal datang. Dan sampailah kita di kesalahan fatal yang keempat, yaitu spending atau ngeluarin duit di tempat yang salah. Udah tahu modalnya pas-pasan, malah dihambur-hamburin cuma buat ngejaga image. Contohnya, maksa sewa kantor yang fancy padahal timnya juga cuma berdua. Atau beli device paling baru dan mahal biar kelihatan pro aja pas lagi nongkrong di coffee shop. Padahal uangnya itu bakal jauh lebih berguna kalau dipakai buat strategic spending. Misalnya buat riset pasar, pasang ads yang terukur, atau buat ngeberesin urusan operasional tadi. Jangan sampai deh FOMO pengen kelihatan kaya di medsos, malah bikin bisnis lo literally miskin di dunia nyata. Nah, setelah kita bedah semua masalahnya, kita masuk ke bagian solusinya. Gimana sih kunci ngebangun bisnis yang tahan lama? Jadi gimana dong caranya biar kita bisa survive ngelewatin 5 tahun pertama tadi? Poin pertama, stop overthinking soal gimana caranya biar viral, jadiin itu sebagai bonus aja. Kedua, balikin fokus kamu buat ngasih solusi ke customer. Ketiga, ingat kalau konsistensi kerja keras itu jauh lebih worth it daripada sekedar ngejar gengsi digital semata. Keempat, pinter-pinterlah manfaatin medsos buat marketing. Jangan kebalik, malah lo yang dikendaliin sama medsos itu. Dan yang paling penting untuk kita ingat, sukses itu ibarat maraton yang panjang, bukan lari sprint 15 detik yang biasa kita tonton di video-video pendek. Sebagai penutup sesi bedah buku kita kali ini, coba deh kamu perhatiin circle pertemanan atau timeline medsos kamu. Dari 4 red flags yang udah kita bahas tadi, mana sih kesalahan yang paling sering banget kalian lihat dilakuin sama pebisnis muda saat ini? Apakah obsesi buta sama estetik, atau yang gampang banget nyerah pas hype-nya udah turun? Coba komen pendapat kalian di bawah ya, mari kita diskusi secara mindful, biar kita semua bisa bareng-bareng ngebangun bisnis yang beneran sustain. Sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.